Laporan mendadak telah terjadi tabrakan beruntun yang parah di pusat kota. Korban tewas dan terluka parah. Ambulans belum tiba karena kemacetan lalu lintas. Segera kumpulkan orang dan pergilah untuk memberi pertolongan. Baik, Bos. Sungguh tabib dewa yang tiada tanding. Lencana di dadanya adalah simbol tertinggi dari asosiasi medis terbaik di dunia. Hanya ada satu lencana ini loh. Kita diselamatkan. Kelompokkanlah para korban berdasarkan tingkat keparahan cedera. Lalu selamatkan yang paling kritis terlebih dahulu. Baik. Ayahku hanya tinggal sedikit lagi ajalnya, tapi Dewa Medis tiada tanding ini benar-benar memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang yang hampir mati. Terima kasih banyak tabib dewa. Terima kasih banyak tabib dewa. Terima kasih banyak, Tabib Dewa. Hari ini adalah jadwal penting Anda, pernikahan tunangan Anda, Qian Tianqi. Xiao Meng, tolong bantu aku menyelidiki jadwal tunanganku. Aku ingin memberinya kejutan. Bos, Tuan Qian sedang berada di Hotel Kyongdian. Kak Tianqi, jika kakak tahu semua kebaikanmu padanya hanya untuk membantuku mendapatkan bagian saham ibunya, apakah dia akan mati karena marah? Dia hanyalah seorang anak yatim piatu yang baru saja dibawa kembali dari desa. Dengan apa dia bisa dibandingkan denganmu? Bukankah kalian sedang memadu kasih? Biar ku bantu kalian berdua mendinginkan suasana ya. Siapa? Qian Tianqi. Ingat ini, mulai saat ini, kita berjalan di jalan masing-masing. Aku Jiang Nianian yang tidak menginginkanmu. Jiang Nianian, kau sudah gila. Aku beritahu ya. Keluarga Jiang memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Bo Kyoto. Kau akan segera menggantikan Yao Yao untuk menikahi Tuan Muda Bo yang berusia 52 tahun itu. Aku 52 tahun. Benar, dia bukan hanya pria tua yang tidak berguna, dia juga penyandang disabilitas. Dia pakai kursi roda. Orang tua tak berguna, pakai kursi roda. Kau ingin aku menggantikan Jiang Yao Yao untuk memenuhi perjanjian pernikahan agar kalian bisa hidup bahagia bersama? Jangan harap dan lagi. Meskipun dia cacat berumur 52 tahun, dia masih lebih bersih daripada sampah sepertimu. Pacarmu berselingkuh. Apa kau tertarik menikah denganku? Apa itu urusanmu? Harta keluarga direbut ayah yang pilih kasih, dan ibu tiri yang naik status. Apa kamu tertarik menikah denganku? Jangka waktunya 3 bulan. Aku akan membantumu merebut semua harta keluarga itu, dan kamu membantuku menyingkirkan wanita yang menggodaku. Kalau ayahku yang brengsek itu dan ibu tiriku menggunakan saham perusahaan untuk mengancamku agar menikah dengan tuan muda tertua keluarga Bo Kyoto itu, aku akan berada dalam posisi yang benar sangat sulit. Daripada aku dikendalikan orang lain, lebih baik kita bertindak secara proaktif. Boleh aku tahu? Siapa namamu? Bo Junlim. Aku Jiang Nianian. Senyum yang bagus. Kamu dari Kyoto? Kalau begitu, apakah kamu ada hubungan dengan keluarga Bo Kyoto itu? Aku. Sudahlah. Melihat pakaianmu yang begitu biasa dan datang untuk berbelanja di hotel mewah seperti ini, kamu hanya orang dengan tingkat pengeluaran yang biasa saja. Seharusnya kamu bukan orang kaya. Tukar kontak kita. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Ini lokasi rumahku. Aku pergi dulu. Baik. Direktur Bo yang terhormat,
Anda memiliki pertunangan dengan nona kedua keluarga Jiang, Jiang Yao Yao. Mengapa Anda ingin menikah dengan Jiang Nian Nian? Apa Anda tidak takut kakek akan marah? Perjanjian pertunangan itu hanya menyebutkan tentang aliansi pernikahan keluarga Jiangbo dan tidak secara spesifik menunjuk siapa yang harus kunikahi. Karena Jiang Yao Yao ini memiliki gaya hidup yang sangat tidak pantas. Aku melihat Jiang Nian Nian ini juga cukup menarik. Tidak ada masalah jika aku menikah juga dengan Jiang Nian Nian ini. Besok pagi, keluarga Bo akan datang. Yao Yao dan Tianqi, mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Kedua keluarga mereka sudah membicarakan masalah pernikahan. Pernikahan kita dengan keluarga Bo, hanya kamu yang harus melaksanakannya. Kakak, maafkan aku ya. Aku dan Kak Ci juga sudah terlanjur, kita sudah bersama begitu lama. Siapa tahu sekarang aku sudah mengandung anaknya. Hamil di luar nikah, merebut pacar orang, tingkahmu ini bukan merasa malu malah menunjukkan kebanggaan. Persis seperti perbuatan ibumu dulu. Dasar ibu jalang melahirkan anak jalang keluarga sampah. Kamu, Apa katamu? begini saja. Kamu harus menikah dengannya. Saham yang ibumu tinggalkan untukmu, besok aku berikan padamu. Saham yang ibu tinggalkan untukku, aku akan mengambilnya kembali sepeser pun tak kurang. Soal keluarga Bo. Siapapun yang mau menikahinya, silakan saja. Keluarga Bo Kyoto tiba. Keluarga Bo, usianya sudah mencapai 50-an, duduk di kursi roda. Ini, pasti tuan muda tertua keluarga Bo. Betul, dia pastilah orangnya. Bo Junlin ini cukup punya niat baik. Sampai membawa kakeknya datang melamar. Aku lihat bagaimana kalian masih bisa memaksaku menjadi pengantin pengganti di keluarga Bo Kyoto. Kenapa kamu masih berdiri mematung? Pria ini adalah tunanganmu. Cepat beri salam. Tidak. Ini salah paham. Ini salah paham. Ini cucu saya adalah kakeknya. Anda tuan muda keluarga Bo? Apa? Dia adalah putra sulung keluarga Bo. Ada apa ini? Suami yang baru kunikahi kilat, ternyata adalah pria yang ditolak Jiang Yao Yao untuk dijodohkan? Bukankah usianya sudah lebih 50 tahun, kakinya lumpuh, dan dia masih harus menggunakan kursi roda? Semua itu adalah rumor yang disebarkan di luar sana. Karena cucuku tidak mau menikah. Junlin, bukankah kau bilang sudah memiliki wanita yang kau cintai? Mengapa kau tidak segera melamar keluarga Jiang? Tuan Jiang, Nyonya Jiang, kedatangan saya kali ini adalah untuk melamar Jiang. Astaga. Junlin, kau benar memiliki mata yang jeli. Kau benar luar biasa. Hanya Yao Yao kami yang berpendidikan, lemah lembut, dan penuh perhatian yang pantas bersamamu. Benar sekali, Junlin kita yang berbakat dan muda. Bersama Yao Yao kami, sungguh pasangan yang serasi dan sempurna. Junlin, sebenarnya saya sudah lama mengagumimu. Saya sungguh berharap di masa depan nanti kita bisa sering berkomunikasi. Kak, apa yang kau tertawakan? Mengagumi? Sepertinya adik lupa. Siapa yang terjadi tadi malam? Dipaksa oleh ayah dan ibu untuk menggantikannya menikah? Kenapa sekarang? Justru menjadi kau yang mengagumi Junlin. Jiang Nian Nian, apa yang kau katakan? Benar tidak punya sopan santun. Kau pikir dengan mengarang 2 kalimat, kau bisa menjelekkan Yao Yao. Gadis liar yang kasar sepertimu, sama sekali tidak pantas untuk pria hebat seperti Junlin. Kakak, saya tahu Anda punya masalah dengan saya. Tapi Anda tidak perlu di depan banyak orang sengaja menjelekkan saya, kan? Saya hanya berharap keluarga Bo bisa memiliki menantu yang benar-benar cocok. Betul sekali, Yao Yao kami ini sangat luar biasa dan bijaksana. Pasti bisa membantu Junlin mengelola keluarga Bo dengan lebih baik. Sedangkan Anda, kami akan mencarikan jodoh lain untuk Anda. Menurut saya, bos peternakan itu cocok dengan Anda. Sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, Anda mungkin akan kecewa. Suamiku. Saya dan Junlin sudah menikah. Aku dan Junlin sudah menikah. Bagaimana mungkin? Surat nikahmu ini pasti palsu. Dasar anak durhaka. Keluarga Bo ada di sini. Jangan buat ulah lagi. Kau menggunakan cara yang curang dan hina. Sungguh tak tahu malu. Suamiku, coba lihat. Mereka berani bilang kalau kita ini pasangan palsu. Ini benar keterlaluan. Di depan umum saat siang bolong begini, kau berani merayu calon suami adikmu sendiri. Panggil orang, laksanakan saja hukuman keluarga.
jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran yang setimpal. Kau beraninya menyentuh istriku. Apa kau sudah mendapatkan izin dariku? Direktur Bo, apa yang Anda katakan? Tidak mungkin. Mana mungkin Direktur Bo tertarik pada udik yang tak berpendidikan sepertinya? Junlin, sebenarnya apa maksudmu ini? Jangan kau benar mendaftarkan pernikahan dengan Nian-Nian? Kakek, awalnya, aku pergi ke hotel malam itu untuk membicarakan pernikahan dengan Nona Yao Yao. Namun, tanpa sengaja, aku melihat dia bersama pacarnya. Tepat sekali saat itu, aku bertemu Nian-Nian. Kami langsung saja jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu mendaftarkan pernikahan kami. Singkatnya, Nona Yao Yao, kau dan pacarmu bisa dibilang adalah mak comblangku dan Nian-Nian. Tidak, ini pasti ada kesalahpahaman. Jika memang begitu, lebih baik kita saling merelakan. Aku sendiri punya kesan yang cukup baik terhadap Nian-Nian ini. Istriku, ini mahar 4 triliun rupiah. Baiklah. Tempat ini sangat kacau. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat kamarku. Baiklah. Hei kamu. Jiang Nian-Nian, jangan pernah berpikir kamu bisa menggunakan sedikit trik murahan, lalu merebut Bo Junlin. Orang yang akan dinikahinya hanyalah aku. Oh iya, tadi. Terima kasih sudah membantuku membuat Jiang Yao Yao kesal. Kita berdua menikah karena kontrak. Uang ini ku kembalikan padamu. Kamu sudah menikah denganku. Ini memang pantas kamu dapatkan. Keluarga Bo tidak kekurangan uang ini. Kamu hanya perlu tenang dan menjadi nyonya Bo. Itu saja. Junlin. Pinjam ciuman. Jiang Nian-Nian, dasar wanita jalang. Berani-beraninya kamu menggoda Junlin. Merayu. Maaf ya, dia suamiku. Meskipun aku menciumnya, itu juga hakku sepenuhnya. Justru kamu masuk tanpa mengetuk pintu, ibumu yang perebut suami orang itu. Apa tidak mengajarimu sopan santun? Kau? Junlin, lihat betapa galaknya dia. Menikahinya sama saja membawa macan betina ke rumah. Lebih baik kau menikahiku, aku sangat lembut. Aku katakan sekali lagi. Istriku adalah Jiang Nian-Nian. Pergi. Sudah. Orangnya sudah pergi, jadi jangan lagi berakting seperti itu. Lusa aku dan kakek akan kembali ke Kyoto. Besok malam, mari kita makan malam bersama antara kedua keluarga untuk membahas masalah pernikahan. Baik. King San, jangan lupa besok malam kita di Hotel Sidun untuk makan malam bersama. Baik, Tuan Besar Bo, kami sekeluarga akan datang. Jiang Nian-Nian, serahkan 40 miliar rupiah mas kawin itu padaku. Ini adalah mas kawin dari keluarga Bo yang diberikan padaku. Kalian ingin merebutnya? Bukan padaku. Aku beritahu ya, bukan hanya 40 miliar rupiah ini saja. Kedepannya, semua yang menjadi milikku akan aku ambil kembali dari tangan kalian. Kau. Jiang Nian-Nian, barang-barangmu hanya bisa menjadi milikku. Tanpa gaun malam, aku lihat bagaimana kau akan pergi ke pesta itu. Halo Xiaomeng, tolong siapkan untukku satu set gaun pesta yang baru yang bisa membuat semua orang terpukau di sana. Mengerti, bos besar. Akan dikirim dalam setengah jam. Jiang Yao Yao, kau hanya akan menunggu untuk dipermalukan di pesta itu. Yao Yao, kau sungguh memancarkan kecantikan. Kakek Bo terlalu memuji, padahal Anda yang berwibawa luar biasa. Di mana Nian-Nian? Dia adalah istriku. Mengapa dia tidak datang bersama kalian? Tuan Muda Bo tidak tahu. Gadis Nian-Nian ini tumbuh besar di pedesaan sejak kecil. Tingkah lakunya sangat buruk. Hari ini dia tiba bilang mau pergi bermain dengan beberapa pria. Mungkin dia tidak bisa datang. Tidak apa. Hari ini ada Yao Yao dari keluarga kami di sini. Nanti dia akan mengobrol lebih banyak dengan Anda. Membangun kedekatan. Maaf, saya terlambat.
Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Bukankah ini Jiang Nianian, putri durhaka itu? Kenapa dia terlihat seperti orang lain? Cantik sekali. Kak, kenapa kau datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Perjamuan keluarga ini seharusnya memang diadakan untukku. Atau apakah kalian merasa bersalah sehingga tidak mau aku datang? Mana mungkin, kami hanya khawatir karena kau besar di desa, tidak mengerti aturan masyarakat kelas atas. Kami takut kau membuat malu. Kalau begitu, terima kasih atas kepalsuanmu, adik. Tetapi, aku tidak butuh itu. Bagus kau datang. Nian-nian, cari tempat duduk. Istriku benar cantik hari ini. Kak, ini semua adalah anggur merah mewah. Sayang sekali, kau dibesarkan di desa. Jadi tidak bisa merasakannya sama sekali. Minum anggur hanyalah trik keluarga kaya yang tidak berkelas. Nyonya muda keluarga Boku sama sekali tidak butuh hal seperti itu. Junlin, tidak masalah. Baiklah, aku akan mencobanya. Anggur ini adalah anggur merah dari tepi kiri Bordeaux, tahunnya 2008. Bahan utamanya Cabernet Sauvignon, dicampur dengan Merlot dan Cabernet Franc. Selain blackberry, juga ada sedikit aroma kayu cheddar yang jelas. Dengan sisa rasa yang sangat panjang. Anak ini dibesarkan di desa. Bagaimana dia tahu banyak hal? Dia benar seperti pencicip anggur profesional. Sebagai tabib suci, pengalaman apa yang belum aku lihat, mencicipi anggur semudah ini bisa dilakukan dengan santai. Gelas yang ini adalah anggur dari tepi kanan Bordeaux, tahunnya adalah 2005, varietasnya adalah Merlot. Dicampur dengan sedikit Cabernet Franc, selain buah plum dan ceri hitam, ada sedikit aroma kayu ek panggang. Gelas yang ini adalah Napa Cabernet Sauvignon tahun 2010, tubuhnya penuh. Struktur taninnya kuat, dengan aroma black currant, tembakau, dan juga aroma mint. Jiang Nianian, kejutan apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Saya ingat, adik juga ahli mencicipi anggur. Bagaimana kalau anggur ini kamu yang cicipi? Kenapa? Tidak bisa membedakannya. Mana mungkin? Saya hanya ingin mencicipinya lebih lama, mencicipi setiap detailnya. Sudahlah, biar saya saja yang mengatakannya untukmu. Yang satu ini adalah Super Tuscan Caneto, dari Italia tahun 2012. Komponen utamanya adalah campuran Sangiovese dan Cabernet Sauvignon dengan rasa buah beri merah, rempah, dan sedikit asap. Dia mengerti sebanyak ini. Dia pasti ingin pamer di depan keluarga Bo. Dia pasti sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Atau hanya menghafalnya. Menghafal? Anggur ini akan memiliki rasa yang berbeda, tergantung pada kondisi penyimpanan setiap tahunnya. Tidak mungkin mengandalkan hafalan. Gadis Nian-nian, kamu benar bisa membedakannya dengan sangat jelas. Kamu sungguh luar biasa. Tuan! Kakek, ambulans. Tuan Muda Bo, jangan terburu. Buru dulu. Yao kami adalah mahasiswa kedokteran unggulan yang terkenal di Didu. Dia yang merawat kakek akan jauh lebih efektif daripada ambulans. Yao, ini adalah kesempatan terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu. Cepat! Baik, Tuan Muda Bo, biarkan saya melihatnya. Kakek Bo menderita serangan jantung mendadak, resusitasi jantung paru harus segera dilakukan. Jelas kakek Bo tersedak makanan, kita harus segera menggunakan teknik Heimlich. Jika kamu memaksakan untuk melakukan resusitasi jantung paru, itu akan berakibat fatal. Apa yang kamu tahu? Dalam hal menyembuhkan dan menyelamatkan orang, saya yang paling profesional. Ayah, tolong hentikan dia. Jika kita menunda lebih lama lagi, kakek Bo benar tidak akan tertolong lagi. Minggir.
Kakek Bo jelas kesulitan bernapas sekarang, benda asing itu harus segera dikeluarkan. Jiang Nian, aku rasa kau melihatku terlalu hebat. Kau sengaja ingin pamer di depan keluarga Bo dan menekanku. Tapi aku ini pakar medis, murid dari murid utama Tabib Wu Shuang. Penilaianku tidak mungkin salah. Wu Shuang adalah nama yang kuambil agar mudah bepergian, tapi aku tidak pernah punya murid. Menyingkir, jangan mendekat. Dibandingkan dengan Yao Yao, kau bahkan tidak pantas untuk mengurusinya. Benar, kau bahkan tidak pernah sekolah. Sebaiknya, jangan membuat masalah lagi di sini. Kau ini siapa? Menyembuhkan orang adalah urusan dokter, kau bukan dokter. Ini situasi darurat. Aku percaya, Nian. Apa kau yakin bisa? Selama mereka tidak menghalangi lagi, aku bisa mencobanya. Orang yang bahkan tidak mengerti medis, masih saja mau mencari perhatian di sini. Kalau dia bisa menyembuhkan orang, aku Liu Yuhe akan menulis namaku terbalik. Jika dia bisa menyelamatkan lelaki tua ini, aku akan membungkuk 3 kali padanya. Semua diam. Siapapun yang bicara lagi, tanggung sendiri akibatnya. Lencana ini jelas merupakan benda eksklusif Wu Shuang, Dokter Suci. Mungkinkah dia adalah Dokter Suci Agung? Anda yang menyelamatkan saya. Anda benar tabib tak tertandingi. Tidak, dia tidak mungkin tabib agung. Dia hanyalah gadis desa biasa. Saya yakin lencana ini hanyalah barang palsu yang dia beli beberapa ribu rupiah saja. Terlepas dari apakah saya tabib agung atau bukan, tetapi Anda bahkan tidak mengerti dasar pertolongan pertama, namun mengaku sebagai cicit murid tabib tak tertandingi. Menurut saya, Anda hanyalah penipu yang bodoh. Anda, jangan senang dulu. Anda hanya beruntung. Kebetulan mendapatkan hasil yang benar. Bukankah Anda bilang telah mendapatkan warisan sejati dari tabib tak tertandingi? Mengapa Anda tidak bisa membedakan antara penyakit jantung dan sesak napas yang disebabkan oleh benda asing? Nian. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga Bu, kan? Katakan, bagaimana kakek harus berterima kasih kepada Anda? Kakek Bo, baguslah Anda baik saja. Justru kalian, bukankah seharusnya menepati janji setelah kalah taruhan dan memenuhi perjanjian taruhan itu? Perjanjian taruhan apa itu? Saya tidak ingat. Sepertinya adik saya yang lulusan kedokteran unggulan tidak berhasil menyembuhkan ayahnya dari pikun. Kau. Karena kalian semua lupa, maka saya akan mengingatkan kalian. Kalian baru saja mengatakan tadi, selama saya bisa menyelamatkan kakek Bo, kalian akan berlutut dan memberikan 3 kali sujud hormat kepada saya. Kalian bertiga bersujud dan minta maaf padanya. Tuan Muda Bo, mana ada ayah kandung bersujud kepada putrinya? Benar, Anda tidak takut umur Anda berkurang. Kami hanya bicara main-main. Kenapa Anda terus menuntut? Kakak, janganlah terus bersikap kekanak-kanakan. Kami tidak akan lagi mempermasalahkan soal Anda yang berpura-pura menjadi tabib agung. Kami tidak akan lagi mempermasalahkan soal Anda yang berpura-pura menjadi tabib agung. Jika Anda terus memaksa, harga diri keluarga Jiang kita akan hancur karena Anda. Apa yang kalian katakan itu cukup masuk akal. Membiarkan orang tua bersujud padaku memang tidak pantas. Namun, utang ayah ditanggung anak. Maka kamu saja yang melakukannya. Jiang Nian, apa kamu sudah gila? Menyuruhku berlutut padamu? Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa tampil di hadapan umum? Bagaimanapun juga, aku ini putri kalangan atas. Kalau memang putri kalangan atas, seharusnya lebih bisa menepati janji. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang menyelidiki kebenaran statusmu sebagai lulusan terbaik di bidang kedokteran. Tidak, masalah pemalsuan ijazahku tidak boleh ada yang tahu. Berlutut. Kak, aku salah. Bukankah lebih baik kalau begini dari tadi? Anak manis, kakak maafkan kamu? Nian, nah, melihat karaktermu ini sangat cocok dengan seleraku. Saya ingin secepatnya mengurus pernikahanmu dengan Junlin dengan segera. Kakek Bo, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Namun sebelum itu, saya punya satu permintaan kecil. Karena kita ini sudah seperti keluarga, katakan saja apapun yang kamu mau, selama kakek bisa memenuhinya, pasti akan saya kabulkan. Saya ingin menikah dari villa peninggalan ibu, diberikan oleh ibu saya kepada saya. Jadi, mereka bertiga harus pindah dari sana. Saya tahu villa ini adalah peninggalan ibumu untukmu. Tetapi setelah ibumu meninggal, kami bertiga sekeluarga tinggal di villa itu. Repot sekali kalau kami harus pindah. Iya, kamu ini perempuan. Tinggal di villa sebesar ini juga tidak aman. Dengan kami di sini, kami juga bisa menjagamu, kan? Menjaga?
Penjagaan yang kalian maksud adalah setelah ibu saya meninggal, kalian membuang saya ke desa? Kalian hanya ingin menjadi benalu yang menghisap darah saya, kan? Karena ini adalah keinginan istriku, maka lakukan sesuai keinginannya. Tapi, King San, urusan ini sudah diputuskan. baiklah, kami akan segera pindah. Selain itu, saya harap kalian segera memindahkan 70% saham grup Yuehua ke atas nama saya. Ini juga wasiat ibu saya. Ada apa? Tidak mau. Tentu saja mau. Tapi, proses administrasi ini butuh waktu cukup lama untuk diurus. Meskipun begitu, saya akan segera mengurusnya. Nian-nian, gelang giok ini melambangkan kedamaian dan keberuntungan. Hari ini saya berikan itu padamu sebagai hadiah pertemuan. Ini adalah gelang giok warisan keluarga Bo. Katanya diturunkan dari dinasti Tang. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah loh. Puluhan triliun! Tuan besar, Bu. Hadiah semahal ini diberikan kepada gadis kampung ini sama saja seperti buang-buang harta. Lebih baik kami saja yang menerimanya untuk dia. Kakek Bo, saya menghargai ketulusan hati kakek. Tapi, gelang ini benar terlalu mahal. Saya tidak pantas menerimanya. Kita ini semua keluarga. Mana ada yang pantas atau tidak pantas? Karena kakek yang memberikannya padamu, terima saja. Kalau begitu, terima kasih kakek Bo. Gelang giok ini indah sekali. Gelang giok ini hanya boleh dimiliki oleh nyonya utama keluarga Bo. Kakek sangat menghargaimu. Kalau begitu, saya harus menyimpannya baik. Baik, nanti setelah kita bercerai, saya akan mengembalikannya. Tanpa kurang sedikit pun padamu. Berhenti, kembalikan gelangnya padaku. Kamu berhenti, kembalikan gelangnya padaku. Coba saja tangkap aku. Hai Nona, ini motor besar. Kau takkan bisa mengendarainya. Aku sita motormu. Naiklah ke mobil. Jiang Nianian yang dirumorkan tumbuh besar di pedesaan sejak kecil. Menderita penganiayaan berat. Kenapa sekarang terlihat sangat berbeda? Syukurlah tidak pecah. Pergi. Apa kamu tahu betapa berbahayanya tadi? Pakai sepatumu. Kamu baik-baik saja. Ini adalah yang pertama kalinya seseorang peduli padaku setelah ibu meninggal dunia. Dasar pria brengsek. Bicara langsung saja. Nian, aku salah. Sebenarnya orang yang paling kucintai adalah kamu. Nian, aku sudah di depan rumahmu nih. Kamu di mana? Aku ingin minta maaf langsung padamu. Qian Tianqi, kalau kamu tidak ada kerjaan, mending kamu bunuh diri saja. Aku sudah menikah. Jangan ganggu aku lagi. Nian, jangan bicara yang aneh. Astaga, lagi pula, dengan latar belakangmu yang berasal dari desa terpencil itu, siapa yang mau melirikmu? Jangan mengada-ada, cepat setuju untuk balikan denganku. Sampah harusnya kembali ke tempatnya. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Baiklah. Sampai jumpa. Nian, kamu harus sadar, kamu baru saja dikhianati oleh pria brengsek. Jangan sampai jatuh ke perangkap pria lagi. Jiang Nian, beraninya menutup teleponku. Aduh, sakit sekali, sakit. Jing Heng, sebagai anak kedua keluarga Bo, Anda bahkan mengantar saya pulang sendiri. Ini sangat membuat saya tersanjung. Awalnya saya memang datang ke acara makan ini untuk menjemput kakek pulang. Karena kakek sudah diantar pulang oleh orang tua Anda,
maka saya tidak mungkin membiarkan Anda pulang sendirian, kan? Terima kasih Jing Heng, selamat malam. Apa? Jiang Nian, kita lihat saja berapa lama Anda bisa terus merasa bangga. Selama saya berhasil mendekati anak kedua keluarga Bo. Cepat atau lambat, saya pasti bisa menemukan peluang yang tepat untuk mendapatkan Bo Junlin. Karena Bo Junlin akan menikahi wanita bodoh yang dijemput keluarga Jiang dari desa. Lebih baik saya menikahi wanita cerdas, lulusan kedokteran yang sedang naik daun ini. Dengan begitu, posisi pewaris keluarga Bo pasti dan harus menjadi milik saya. Jiang Yaoyao, kemarin Anda tidur seranjang dengan saya. Hari ini Anda berani selingkuh di belakang saya, ya? Karena Anda sudah tahu, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sekarang saya adalah wanita yang disukai anak kedua. Keluarga Bo, saya sudah berada di posisi yang tidak terjangkau oleh Anda. Kita putus. Tuan muda kedua Bo. Kau bilang orang tadi adalah anggota keluarga Bo Kyoto. Benar. Namun, sebagai kompensasimu, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Selama kau membantuku menikah lancar dengan keluarga Bo, aku bisa memberimu imbalan. Sayang, bagaimana rencanamu selanjutnya? Junlin, kali ini kau tidak perlu kembali ke Kyoto bersamaku. Tetaplah di Haicheng. Dan bina hubungan yang baik dengan Nian. Baik, kakek. Nian, aku akan kembali. Terlebih dahulu untuk menyiapkan pernikahan kalian. Setelah semuanya siap, kau ikutlah kembali bersama Junlin. Baik, terima kasih kakek. Semoga perjalananmu lancar. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Ini adalah peninggalan ibuku. Maaf ya, aku ada urusan mendesak. Kita tidak bisa berkencan. Apa dia akan datang? Hal lain aku tidak bisa jamin, tapi ini adalah peninggalan ibunya. Dia pasti akan datang. Direktur Bo, ini adalah pengacara komersial papan atas di industri ini. Dia tidak pernah mengalami kekalahan kasus. Perjanjian pengalihan saham Nyonya kali ini akan ditangani olehnya. Direktur Bo, ini adalah perjanjian pengalihan ekuitas yang telah saya susun untuk Anda. Mohon dilihat. Cari tahu lokasi Nyonya. Kita pergi sekarang. Baik. Di mana liontin giok ibu saya? Nian, aku benar-benar mencintaimu. Meskipun aku pernah menyakitimu, tetapi di hatiku, kaulah yang paling penting. Kau benar-benar seperti kodok yang berpura, pura menjadi katak sungguhan, jelek tapi kelakuanmu bejat. Apa yang kau katakan? Aku bilang pada saat kau selingkuh dengan Jiang Yaoyao dan tertangkap basah olehku, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kakak GG Tianchi telah menyiapkan begitu banyak kejutan untukmu. Mengapa kau mengatakan hal yang begitu kejam? Kalian sudah tidur bersama, dan kau masih ingin aku menjadi penerima barang bekasmu ini. Maaf ya aku, Jiang Nian, tidak tertarik pada kekasih bekas yang busuk. Dasar bodoh yang besar di desa, bisa bersama dengan saya, tuan muda ini. Itu adalah keberuntungan yang kamu kumpulkan dari 8 generasi. Benar, Tuan Muda Kian hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Ada banyak sekali orang yang ingin menikah dengannya tapi tidak punya kesempatan. Jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu suka sekali makan kotoran, nikahi saja dia. Kamu... Nian, sekarang kembalilah bersamaku. Aku akan lebih baik padamu nanti. Apa kamu pikir? Aku akan percaya omong kosongmu lagi? Kurasa kamu hanya mengincar saham grup Yewehua kan? Aku beritahu kamu sekarang juga bajingan sepertimu. Anjing pun tidak mau. Aku, Jiang Nian, belum sampai pada titik harus makan apapun karena kelaparan. Nian, kamu berani sekali mengatakan hal seperti itu padaku. Sepertinya liontin giok yang diberikan ibumu, kamu benar sudah tidak menginginkannya lagi. Cepat berikan padaku sekarang juga. Aku peringatkan kamu sekarang, jika kamu berani menyentuh barang milik ibuku lagi, lain kali aku akan patahkan kedua tanganmu. Kenapa aku selemah ini? Jangan buang tenaga. Di liontin giok ini, aku sudah menabur bubuk pelemah otot. Bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa melawannya. GG Tianchi, aku sudah memesan kamar untukmu dan kakak. Begitu kalian berdua,
sudah melewati batas, dia pasti akan patuh padamu. Dasar perempuan murahan sepertimu, kamu mau jadi janda ya? Seorang pria yang tidak tahu menjaga kehormatan diri, sama seperti kubis busuk. Kalian berdua, dasar menjijikkan, menjauhlah sejauh mungkin dariku. Jiang Nian kamu, kenapa kamu tidak keracunan? Racun pelemas otot remeh ini tidak mempan padaku. Kau harusnya bersyukur. Aku tadi hanya menggunakan 1/10 kekuatanku. Kalau tidak, dalam sekejap aku jadikan kau seperti perempuan. Sampai jumpa. Sampah busuk. Aku tidak peduli hari ini kau keracunan atau tidak, kau harus ikut denganku. Siapa berani menyentuh wanitaku? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kau baik-baik saja. Hanya 2 lalat kecil saja, mereka tidak bisa melukaiku. Siapa pria sok tampan ini? Kau beraninya memukulku. Kau juga berani merangkul pacarku. Aku suaminya. Jiang Nian, dasar wanita murahan yang tidak tahu malu, kau berani menduakanku. Cepat ke sini padaku. Beraninya menyentuhnya. Patahkan tangannya. Kau tahu siapa aku, brengsek. Kau berani menyentuhku. Aku ini Tuan Muda Qian dari keluarga Qian. Kau berani menyentuhku. Keluarga Qian tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya sebatas keluarga Qian, setahu saya. Nilai pasar dari seluruh keluarga Qian itu tidak lebih dari 140 triliun. Tuan Muda Qian kita ini, kau mengelola anak perusahaan, keuntungan dalam setahun. Paling hanya sekitar 1 triliun rupiah, bukan? Benar. Aku bisa menghasilkan hampir 1 triliun dalam setahun. Pria sok tampan sepertimu pasti seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Dalam waktu 5 menit, aku pastikan akan membuat keluarga Qian bangkrut. Masih saja terus berlagak. Jika kau bisa membuatku bangkrut, aku akan berdiri terbalik sambil memakan kotoranku. Halo. Dasar anak kurang ajar. Kesalahan apa yang kau lakukan sampai berani menyinggung Tuan Muda Bo Kyoto? Seluruh keluarga kita bangkrut karenamu. Apa? Keluarga kita bangkrut? Kau Tuan Muda Bo dari Kyoto. Anda adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Bo di Kyoto? Direktur Bo. Saya orang kecil yang tidak tahu tempat saya. Tolong ampuni saya. Anda orang hebat. Tolong lupakan saja kesalahan saya yang kecil ini. Saya salah. Minta maaf padaku tidak ada gunanya. Nian, aku salah. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Setiap utang ada pemiliknya. Cari dia saja. Junlin, jangan percaya dia. Saya datang ke sini sebenarnya untuk menghentikan pasangan bejat ini dari perselingkuhan. Kau? Maksudmu, istriku berselingkuh dengan orang lain? Ya, Junlin, Anda sungguh tidak perlu berterima kasih kepada saya. Masalah menghukum pasangan berdebah ini biar saya serahkan saja pada Anda. Saya pergi dulu. Berhenti. Blokir lokasi ini. Tidak ada yang diizinkan pergi. Junlin, apa yang sedang Anda lakukan? Ini adalah perjanjian pengalihan 70% saham keluarga Jiang. Cepat tanda tangani. Tidak kusangka, dia diam. Dia melakukan sebanyak ini untukku. Junlin, demi membantu Jiang Nian merebut kembali saham itu. Anda begitu kasar padaku. Cepat tanda tangani. Jika tidak, kau dan Qian Tianqi ini jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Junlin, bukan saya tidak mau tanda tangan. Hanya saja tanpa kehadiran pengacara, perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kebetulan, saya sudah memanggil pengacara. Halo, saya pengacara terbaik di bidang ini. Belum pernah kalah. Perjanjian pengalihan saham Nyonya Bo akan saya urus, silakan. Kak Junlin, pengalihan saham adalah masalah besar. Sebaiknya ada ayah dan ibu di sini. Bagaimana kalau kita tanda tangan lain kali saja? Jiang Yao, aku sudah mempertaruhkan segalanya demi membantumu. Keluarga Jiang kehilangan 70% saham. Memangnya kenapa itu? Cepat tanda tangan sekarang. Jika kau ingin mati, jangan libatkan aku. Mama, saham yang kau tinggalkan untukku sudah kembali. Jiang Nian, kau jangan senang dulu. Kak Junlin bosan bermain denganmu.
Kau bukan siapa-siapa. Aku justru suka caramu. Tidak tahan melihatku, namun tak bisa melawanku. Jijik sekali. Sampah seperti Qian Tianqi saja kau mau. Kalau begitu, aku menganggapmu seperti tempat sampah, kau tidak keberatan kan? Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Sampai jumpa. Jiang Nian, kau tunggu saja. Terima kasih, kau telah membantuku lagi. Setelah aku menyingkirkan pengganggu itu, kita akan bercerai. Setelah aku membantumu menyingkirkan masalah percintaan yang tidak perlu itu, kita akan bercerai. Sangat ingin bercerai denganku, ya? Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Jiang Nian. Aku tidak pernah berkencan. Dan kamu juga tidak pernah menjalin hubungan. Bagaimana kalau begitu? Kita coba berkencan saja. Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengatakan padamu. Kita beri diri kita waktu selama 3 bulan. Jika kita cocok, maka tidak perlu bercerai. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Sekarang kita tidak hanya diusir dari villa, bahkan 70% saham Yue Hua juga diambil oleh putri durhaka itu. Ayah, Jiang Nian merayu Tuan Muda Bo untuk melindunginya. Kalau aku tidak menandatanganinya, mereka akan memukuliku sampai mati. Mengapa kamu menyalahkan putri kita? Cepat cari cara. Aku tidak mau tinggal di rumah bobrok ini seumur hidup. Begini, karena kamu tidak bisa mendapatkan hati Junlin, maka pikirkan cara untuk mendekati Jing Heng. Kebetulan ada acara amal 2 hari lagi. Ajak saja dia pergi bersamamu. Jing Heng, apa yang kamu katakan itu benar. Selama kita bisa mendapatkan lukisan Guru Jiun, ayahmu akan mendukungmu untuk menikahiku? Tentu saja, ayahku paling menyukai lukisan Guru Jiun. Selama aku bisa menyenangkan hatinya, dia tidak hanya akan menyetujui pernikahan kita, tapi nanti dia juga akan menyerahkan grup Bo padaku untuk dikelola. Jing Heng, tenang saja, lukisan ini. Malam ini aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Nian, pernikahan kita akan segera diselenggarakan. Di acara amal ini, kamu bisa memilih beberapa perhiasan yang kamu sukai. Baik. Junlin, duduk di belakang saja. Melihat si iblis pipa itu membuatku pusing. Kakak, kenapa berjalan ke belakang? Apakah kamu takut kami merebut perhatianmu? Aku dengar dari Jing Heng, suamimu tidak disayangi. Apa jangan? Jangan dia tidak punya uang. Kami namanya bersikap rendah hati. Tidak seperti beberapa orang, berebut kursi depan untuk cari perhatian, berdandan menor dan mencolok, seperti iblis pipa. Tahu? Aku tidak akan meladenimu. Jing Heng sudah melamarku. Sungguh anak tidak sah, pasangan yang cocok untuk anak tidak sah, pasangan yang serasi. Anak haram dipasangkan dengan anak haram. Memang pasangan yang serasi. Jiang Nian, kamu jangan keterlaluan. Bahkan sopan santun dasar pun tidak punya. Ayah akan pulang besok. Dia tidak akan setuju. Kamu menikahi seorang gadis desa. Dia adalah istriku. Kamu seharusnya memanggilnya kakak ipar. Kenapa tidak bisa memanggilnya? Perlu aku yang mengajarimu dengan tangan? Posisi manajer umummu. Kakak ipar? Dan kamu. Para tamu yang terhormat, malam amal lelang akan segera dimulai. Jiang Nian, kamu jangan senang terlalu cepat. Orang udik sepertimu, cepat atau lambat akan dibenci oleh Junlin. Ayo. Kalau begitu duduk di sini saja. Ini adalah barang lelang pertama kita, rantai bintang Chen. Didesain dengan sepenuh hati oleh desainer internasional ternama Nyonya Yu Yulan dan hanya ada 1 di seluruh dunia. Harga awal 10 miliar rupiah.
Desain Guru Yu, benar sangat berharga untuk dikoleksi. Sudut potongan setiap berlian, semuanya pas. Menampilkan kilau mereka secara maksimal. Saya tawarkan 12 miliar rupiah. Kalung ini sungguh berkilauan dan mempesona, tiada bandingnya. 14 miliar rupiah, aku ambil. Sepertinya guru sedang kekurangan uang lagi akhir ini, sampai melelang karya desainnya sendiri. Mianian, kamu menyukainya. Sudah lama tidak bertemu guru. Lebih baik aku membelinya sebagai kenangan. Saya tawarkan 40 miliar rupiah. Wah, 40 miliar rupiah. Memang pantas menjadi tuan muda keluarga Bo Kyoto. Benar megah. Siapa yang ada di samping Tuan Muda Bo? Kenapa belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia duduk bersama Tuan Muda Bo. Identitas nona ini pasti tidak biasa. Mungkin putri dari keluarga tertentu. Putri apa? Hanyalah orang rendahan dari desa. Anak konglomerat apa? Dia hanya orang rendahan dari desa. Memberinya perhiasan. Sama saja seperti memberi petunjuk orang buta. Oh, kakak ipar. Kudengar kau tumbuh besar di desa sejak kecil. Pasti yang biasa kau kenakan adalah barang bekas atau barang loakan, kan? Memangnya kenapa kalau tumbuh besar di desa? Kau besar di kota. Apa itu berarti kau orang kelas atas? Apa kotoran yang kau buang terbuat dari emas? Kau sangat kasar sekali. Kau sama sekali tidak pantas masuk ke pintu keluarga Bo. Pantas atau tidak, bukan urusanmu untuk meragukannya, semuanya. Jiang Nianian adalah istriku. Siapapun yang berani menjelekkannya, berarti mencari masalah dengan keluarga Bo. Jingheng, aku suka kalung ini, tolong belikan untukku. 50 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. 110 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Apa? Kalung seperti ini, Direktur Bo menawarnya 200 miliar rupiah? Meskipun karya Guru Yu semuanya sangat berharga, tapi belum pernah terjual dengan harga setinggi ini. Sepertinya Direktur Bo sangat memanjakan istrinya ya? Kenapa? Sudah tidak menggonggong lagi. Memang suamiku punya banyak uang. Tuan muda kedua Bo, apa kau sudah berubah menjadi lembek dan tidak mampu lagi? Jingheng, dia bilang kau tidak mampu. Ini menghina harga diri seorang pria. Cepat lanjutkan penawarannya, tunjukkan padanya siapa yang berkuasa. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan lukisan Guru Jiyun. Ini hanyalah sebuah kalung, biarkan saja mereka yang dapat. Tapi Jingheng, kau adalah putra kesayangan Bo Bapa. Apakah kau tidak bisa memenangkan kalung ini melawan putra sulung yang tidak disayangi itu? Kau akan ditertawakan orang jika ini tersebar. Lalu aku harus bagaimana? Meskipun ayah menyayangiku, tapi Bo Junlin didukung oleh kakek. Dia adalah CEO grup, sementara aku hanyalah seorang manajer. Bagaimana mungkin aku punya uang untuk bersaing dengannya itu? Apa? Kau? 200 miliar rupiah tawaran pertama, 200 miliar rupiah tawaran yang kedua. Terjual. Selamat kepada Tuan Muda Bo yang telah berhasil memenangkan kalung ini. Jiang Nianian, cepat atau lambat aku akan membalasmu. Para hadirin tamu yang terhormat, barang lelang berikutnya adalah lukisan berharga Guru Jiyun, Kyushan Yanyu. Harga awal 100 miliar rupiah. Apa? Guru Jiyun? Dia adalah pelukis top di seluruh dunia. Kabarnya karyanya dikoleksi oleh para penguasa di berbagai negara. Kita bisa ikut lelang ini. Sungguh merupakan kesempatan yang sangat langka. Guru Jiyun, bukankah itu adalah nama samaran aku? Sepertinya guru sedang sangat butuh uang kali ini. Oh, kakak. Kau tidak mungkin mengincar lukisan ini lagi, kan? Aku sarankan kau tahu diri, jangan merusak barang bagus. Cih, apa yang dia tahu? Dia tidak mengerti apa-apa. Dia mungkin mengira itu adalah jenis lukisan pemandangan yang didapatkan dari pasar loak. Dia membawanya pulang. Dan itu tidak akan menambah citra elegan yang dimilikinya. Junlin, bagaimana menurutmu tentang lukisan ini? Ini lukisan yang bagus. Jika di atas lukisan itu ditambahkan beberapa burung lagi, mungkin suasana akan lebih lengkap. Tidak kusangka kau menyadarinya. Saat aku melukis lukisan ini, aku memang saat itu buru untuk pergi ke toilet, jadi lukisannya memang sedikit tergesa-gesa. Tak disangka Anda menyadarinya, saat saya melukis lukisan ini, saya memang buru ke toilet, jadinya saya melukisnya tergesa-gesa. Anda benar memahami saya. Lukisan Anda. Apa yang mereka bicarakan? Mereka bilang lukisan itu karyanya? Sungguh lelucon. Jangan dia sudah gila. Maaf semuanya, kakak saya berasal dari desa. Dia belum banyak melihat dunia luar. Dia ini, sama saja seperti membanggakan diri sendiri. Meskipun ingin membanggakan diri, setidaknya cari alasan yang meyakinkan, bukan?
dengan perilaku buruknya yang seperti itu. Lukisan yang dia buat, paling hanya akan diletakkan di sudut tertentu dan berdebu saja. Bagaimana mungkin bisa masuk ke pelelangan seanggun ini? Apa yang akan kau lakukan? Jangan-jangan dia akan merusak lukisan Guru Jiun. Cepat hentikan dia. Jiang Nian, kau sudah gila. Beraninya kau merusak lukisan Guru Jiun. Apa kau tidak tahu? Lukisan Guru Jiun sangatlah berharga. Meskipun kau dijual, kau tidak akan mampu membayarnya. Tangkap orang ini. Tangkap orang udik ini untukku. Benar, masukkan dia ke kantor polisi. Beraninya merusak lukisan guru itu. Biarkan dia mendekam di penjara. Tambahan goresan ini. Energinya mengalir, tekniknya sangat indah. Anda ternyata adalah Guru Jiun. Sapuan kuas yang dikoreksi ini, aliran yang elegan, tekniknya sungguh luar biasa. Anda benar-benar Guru Jiun. Apa? Dia benar Guru Jiun. Ya ampun, gaya sapuan kuas ini. Sungguh, benar mirip dengan Guru Jiun. Mungkinkah dia pernah mendapat bimbingan dari Guru Jiun? Seorang wanita desa, apa hubungannya dengan Guru Jiun? Dia hanya kebetulan menggoreskan 2 sapuan kuas, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dasar gadis liar dari desa, beraninya dia merusak lukisan buatan Guru Jiun. Dia harus membelinya. Hanya sebuah lukisan. 100 miliar rupiah, saya ambil. Direktur Bo memang benar-benar royal. Demi menyenangkan hati seorang wanita cantik itu, dia membeli barang rongsokan. Kakak Junlin, kau beraninya demi wanita ini hanya demi wanita itu. Saya menghabiskan uang saya sendiri untuk membahagiakan istri tercinta saya. Memangnya apa urusanmu? Uang suami saya, semuanya sudah pasti milik saya. Tidak seperti seseorang ya, yang hanya bisa merasa iri dan cemburu. Kakak, meski keluarga Bo kaya raya, tetapi kamu tidak boleh boros seperti ini kan? Tindakan saya, Bo Junlin, bukan urusanmu. Anak haram untuk ikut campur. Selama istri saya bahagia, uang saya punya banyak. Selamat kepada Direktur Bo karena telah berhasil mendapatkan lukisan ini. Kakak Jing Heng, bagaimana ini? Jiang Nian telah merusak lukisan Guru Jiun, membuat kita gagal menawarnya. Bagaimana kita bisa menyenangkan ayah, Bo? Menurutku, dia tahu ayah akan kembali lusa. Dia sengaja mencegah kita menyenangkan ayah. Ternyata mereka ingin membeli lukisan saya. Junlin, saya ke kamar mandi sebentar. Baiklah. Halo, tolong bantu saya menjual lukisan ini. Tintanya belum kering. Cap khusus sang maestro. Apakah Anda benar maestro itu sendiri? Anda benar gurunya sendiri? Tolong rahasiakan ini. Itu sudah pasti. Berapa harga awal yang akan Anda tetapkan untuk lukisan ini? Baik. Jiang Yao, sandiwara akan segera dimulai. Para hadirin sekalian, selanjutnya ada berita besar yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ada satu lagi karya asli dari Guru Jiun yang akan dilelang. Ternyata ada yang kedua. Lukisan dari guru sangat langka. Sekarang ada 2. Ini benar kesempatan emas. Hahaha, sepertinya hari ini keberuntunganku sedang bagus. Apa yang kuinginkan akan kudapatkan. Ini menunjukkan Tuhan membantu kita, ingin menjodohkan kita. Aku akan melakukan penawaran harga tertinggi. Ya ampun, penawaran harga tertinggi. Penawaran harga tertinggi itu berarti berapapun harga tawaran orang lain, Tuan muda kedua Bo akan memberikan harga yang lebih tinggi. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkannya. Kita tidak punya kesempatan. Apa kamu suka lukisan ini? Kamu sudah membeli satu tadi. Jangan beli yang kedua lagi. Jika kamu suka, aku akan melukiskannya untukmu lebih banyak di rumah. Aduh, Kak, apa kamu kehabisan uang? Aku tidak menyangka setelah datang ke kota, kamu masih sekikir orang desa. Jika kalian punya uang, kalian belilah. Baiklah Kak, kalau begitu aku akan tunjukkan padamu bagaimana orang kaya menghabiskan uang. Cepat mulai, jangan buang waktu semua orang. Harga awal lukisan ini adalah 10 miliar rupiah. Apa? 10 miliar rupiah? Apa? 2 triliun rupiah? Meskipun harga lukisan Guru Jiun sangat tinggi, tetapi harga awal ini melebihi perkiraan saya. Apa kau yakin tidak salah? Guru Jiun sendiri yang mengatakannya, harga awalnya adalah 2 triliun rupiah. Lukisan ini semahal itu. Jangan ini adalah karya puncak terakhir Guru Jiun. Benar, lukisan ini bernilai 2 triliun rupiah. Lukisan ini pasti luar biasa. Tepat sekali. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka.
Man, bagaimana kalau kita melihatnya sekarang? Saya sudah memastikan lukisan ini. Kalau begitu, mari kita biarkan semua orang melihatnya. Kakak ipar, kau harus perhatikan baik-baik juga apa yang disebut barang koleksi sejati. Ini, benda mengerikan apa ini? Apa saya tidak salah lihat? Ini ternyata kepala babi. Lukisan kepala babi. Tuan muda kedua Bo memang memiliki mata yang tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada orang lain yang ingin menawar lukisan ini melawan Tuan Muda kedua, Bo? Lukisan kepala babi ini paling hanya bernilai beberapa ribu rupiah saja. Saya tidak akan berebut dengan Tuan Muda kedua, Bo. Benar, kami tidak akan mengambil barang yang sudah Tuan muda kedua Bo inginkan. Sepertinya tidak ada yang mau menawar melawan Tuan Muda kedua, Bo. Kalau begitu, lukisan kepala babi ini selamat kepada Tuan Muda kedua, Bo, atas keberhasilan penawarannya. Permisi Tuan Muda kedua, Bo. Apakah akan membayar dengan kartu atau cek? Barang yang tidak mereka inginkan, kau menjualnya padaku. Aku juga tidak mau. Tuan Muda kedua, Bo. Sesuai dengan aturan lelang, jika sudah menyalakan lampu surga, Anda harus membayar. Jika tidak, Anda harus membayar denda 10 kali lipat. Apa? Denda 10 kali lipat? Itu berarti 10 miliar? 10 miliar? Kenapa kau tidak merampok bank saja? Tuan Muda kedua, Bo, tolong jangan membuatku kesulitan. Tuan muda kedua, Bo, jangan kau tidak punya uang, lalu selama ini pura kaya saja. Tadi Junlin demi aku, bahkan membeli lukisan yang hampir hancur itu dengan murah hati. Bukankah kau tuan muda yang paling disayang di keluarga, Bo? Kenapa uang sebanyak ini saja kau tidak bisa keluarkan? Jing Heng, sekarang harus bagaimana? 10 miliar. Bagaimana kita bisa membayarnya? Bukankah kau masih punya 30% saham grup Yuehua? Kenapa? Kau tidak rela memberikannya kepada tunanganmu? Cepat jual untuk menutupi lubang ini. Apa? Keluarga Jiang kita hanya punya 30% saham ini. Jika dijual, kita benar tidak punya apa-apa lagi. Yao, aku hanya sementara menggunakan 30% saham grup Yuehua ini. Setelah aku mewarisi grup Bo, aku pasti akan menggantinya dengan saham 2 kali lipat untuk memberikan ganti rugi kepadamu. Saham grup Bo tentu lebih berharga daripada saham grup Yuehua. Transaksi ini menguntungkan. Baiklah, Jing Heng, aku sangat mencintaimu. Pasti akan kubantu mencapai keinginanmu. Terima kasih, Yao. Ayah pasti akan sangat bahagia. Apa artinya 70% saham keluarga Jiang? Bukankah itu dibawa ibumu dari keluarga Jiang? Sekarang 30% saham ini justru menjadi batu loncatan bagiku untuk bisa menikah dengan keluarga kaya. Ibumu itu, kurasa sampai sekarang dia masih belum tenang di alam baka ya. Kau terlihat sangat tertarik. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengirimmu ke alam baka untuk bertanya langsung padanya? Kau? Yao, kita abaikan saja dia. Cepat bawa kemari perjanjian pengalihan saham itu. Lukisan ini, aku ambil. Selamat kepada Tuan Muda kedua, Bo, dengan nilai 2 triliun rupiah. Telah memenangkan lukisan berharga dari Guru Jiyun. Yao, terima kasih banyak karena sudah membantuku. Ayah pasti akan sangat senang. Semua cepat lihat, ada tulisan di lukisannya. Siapapun yang membelinya orang bodoh. Hahaha. Kenapa bisa jadi begini? Bukankah tadi kamu masih mencela Junlin menghamburkan uang? Sekarang kamu menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisan orang bodoh. Ayahmu tahu, dia akan mengulitimu hidup. Hidup kan? Jiang Nian, tutup mulutmu. Apa yang kamu tahu? Kami membeli lukisan ini untuk investasi. Kalau urusan investasi diserahkan kepada keluarga Bo, kurasa tidak lama lagi akan beralih menjual pakan ternak. Mengatakan mereka menjual pakan ternak itu sudah terlalu bagus ya. Mungkin mereka hanya bisa menjadi buruh kasar pembersih kotoran. Kurasa mereka bahkan tidak bisa makan. Meskipun kata Tuan Muda Bo dan istrinya menyakitkan, tapi benar tepat sasaran. Tuan Muda kedua Bo menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli lelucon, benar mempermalukan diri sendiri. Otak Tuan muda kedua Bo ini bahkan tidak layak dibandingkan dengan Tuan muda Bo. Para tamu terhormat, terima kasih atas partisipasi dan kemurahan hati Anda. Pelelangan ini telah berakhir dengan sukses. Sampai jumpa di lain waktu. Nian, kita juga pergi. Akhirnya selesai. Tidak perlu melihat si sok polos dan si arogan ini lagi. Lihat saja nanti. Aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Tidak kusangka, istriku ternyata adalah Guru Jiyun. Tidak disangka, istriku ternyata adalah Guru Jiyun. Hei,
Direktur Bo, mobil yang menjemput Anda terjebak kemacetan di jalan. Tidak akan sampai dalam waktu singkat. Terbangkan helikopter pribadiku ke sini. Mengerti, saya akan segera mengaturnya. Lukisan kepala babi seharga 2 triliun rupiah. Keluarga Bo dipermalukan habis-habisan olehmu. Ayah, aku juga tidak tahu Guru Jiun akan melukis gambar seperti itu. Aku dan Yao Yao hanya ingin membuat ayah senang kok. Namun Jiang Yao Yao itu, dia lumayan cerdas ya. Tahu bagaimana berkorban demi keluarga Bo. Besok tolong kamu atur. Aku akan mengundang keluarga Jiang, mengatur pernikahanmu dengan putra durhaka itu. Baik, aku mengerti. Bu, sekarang saham dan villa sudah kuambil kembali. Wasiat ibu sudah kutuntaskan semua. Bos, selamat atas kemenangan besarmu. Ayo pimpin kami untuk melanjutkan perjalanan ini. Karena urusan sudah selesai sekarang, memang sudah waktunya aku kembali bertugas. Bos, kalau begitu, apakah kita perlu menggunakan cara khusus untuk langsung membatalkan pernikahanmu dengan Bo Junlin? Tidak perlu kalian ikut campur. Besok aku sendiri yang akan menemuinya untuk bercerai. Lau Jiang, mengenai pernikahan antara kedua keluarga kita, saya sudah dengar kakek membicarakannya sebelumnya. Nah, hari ini kita putuskan saja pernikahan ini ya. Gua dong, putri keluarga Jiang kami bisa menikah dengan keluarga Bo kalian, itu adalah kehormatan besar bagi kami, bukan? Benar, benar. Selama keluarga Bo menyetujuinya, bagaimanapun rencana pernikahan ini akan diadakan, kami tidak keberatan. Yao Yao memang tahu bagaimana harus bersikap, dan juga sepenuhnya melindungi Jing Heng. Dia ingin menikah dengan Jing Heng. Saya tidak keberatan. Terima kasih atas persetujuan Paman, Bu. Saya akan menjaga Jing Heng dengan baik. Adapun pernikahan Jiang Nianian dan Junlin, saya tidak setuju. Ayo, istriku. Hidangan ini enak. Makan lebih banyak. Apa status keluarga Bo? Dasar wanita desa dari kampung, kau pikir kau bisa bergabung dengan kami? Apa kau benar tidak tahu diri? Cocok atau tidaknya aku dengannya adalah urusanku. Itu tidak ada urusannya denganmu. Cukup urusi urusanmu sendiri. Kau anak durhaka, aku ayahmu. Apa kau bahkan tidak mau mendengarkan perkataanku lagi? Lalu, ayahmu menyuruhmu untuk tidak mencari wanita simpanan. Apa kau patuh? Kau. Ayah! Kau. Ayah, tenanglah. Dia sekarang benar termakan rayuan Jiang Nianian. Jangan tanggapi dia. Benar, Paman, Bu. Kakakku dibesarkan di desa tidak punya tata krama. Pikirkanlah kesehatanmu. Aku memang tidak punya tata krama. Saat aku bermain lumpur di desa, kau dan ibumu malah membuat ayahku putar dalam kebohongan. Apa katamu? Dasar kau! Benar. Seorang wanita desa yang berhasil menggait pria hebat seperti Junlin katakan padaku. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Tapi aku harus mengingatkanmu juga. Naga bersanding dengan naga, burung hong bersanding dengan burung hong. Ya. Jadi, gadis dari keluarga mana yang kau cari? Apakah dia naga atau burung hong? Kau anak durhaka, tutup mulutmu. Aku tidak akan membiarkan kau menghina Ibu Jing Heng seperti itu. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Mari kita minum. Ayo, mari kita minum. Antarkan aku pergi. Kamu dibius. Kalian bermesraan di depan banyak orang seperti ini. Sungguh memalukan. Apa kalian tidak malu? Ayo, aku akan membawamu istirahat sekarang. Ada apa? Kakak Junlin, apa yang membuatmu tidak nyaman? Kakakku tidak begitu pandai merawat orang, lebih baik aku saja yang membantumu. Dia pasti minum terlalu cepat, sampai tidak bisa berdiri tegak. Yao, bawa Junlin ke kamar untuk istirahat. Betul. Cepat pergi saja, ya. Jangan sentuh aku. Aku punya Nianian. Tenang saja, ada aku. Kamu akan baik saja. Ayo, aku akan membawamu kembali ke kamar untuk istirahat. Tunda sebentar lagi, efek obatnya akan sepenuhnya bekerja. Jiang Nianian, lihat saja, malam ini Bo Junlin hanya akan menjadi milikku. Kakak Junlin mungkin sedang mabuk, pergilah dan buatkan dia air madu. Junlin mungkin sedang mabuk.
Pergi buatkan dia segelas air madu. Kamu juga lihat sendiri, Junlin. Dia tidak bisa jauh dariku sekarang. Kamu saja yang pergi membuatkan air madu. Kenapa belum pergi juga? Baiklah, tunggu aku kembali. Aku akan mencari cara lain untuk mengusirmu. Kenapa kamu? Maafkan aku tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Jangan salah paham, aku hanya ingin membantumu menghilangkan racun. Kakak, buka pintunya. Aku akan memberikan Gege Junlin obat penawar mabuk. Kakak, buka pintunya. Aku akan membantu Gege Junlin menghilangkan mabuknya. Kalau kamu masuk sekarang, mereka akan melihat Bo Junlin dipermalukan. Tunggu beberapa menit lagi, sudah cukup. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak, buka pintunya. Aku mau periksa Gege Junlin. Aku ini dokter. Aku lihat apa ada bagian tubuhnya yang tidak nyaman. Mau coba sesuatu yang lebih seru? Aduh, pelan. Kakak. Yao, kenapa kamu berteriak? Terdengar samar. Ada suara aneh dari dalam sana. Rasanya ada yang tidak beres. Ini bukan kamar Tuan Muda Bo, kan? Kenapa ada suara aneh? Jangan kamu salah dengar. Jing Heng, dobrak pintu itu sekarang. Ayah, apa ini tidak terlalu cepat? Ih, kenapa kamu pakai tenaga sebesar itu? Dobrak pintu itu sekarang. Ayah, tapi... Dobrak. Apakah ini didikan keluarga Jiang atau didikan keluarga Bo? Tuan muda tertua dari keluarga Bo dari Kyoto yang terhormat. Pergi ke kamar hanya untuk menyisir rambut seorang wanita. Apakah ini didikanmu? Ibuku meninggal ketika aku masih kecil. Aku juga tidak punya ayah. Wajar saja kalau aku tidak punya didikan. Dasar wanita udik tidak punya kemampuan lain, tapi kemampuan untuk menggoda pria. Kamu memang jago. Beraninya membuat seorang putra tidak mendengarkan ayahnya. Hati-hati mendapat balasan setimpal. Maaf ya, aku dan suamiku sama mengalami penderitaan yang sama. Jadi kami pun memiliki empati yang sama. Nian. Jangan buang waktu untuk berbicara dengan mereka. Kita pergi. Hei, Bo Junlin, coba saja kalau kamu berani untuk pergi bersamanya. Kembali ke sini. Aku hanya akan berjalan. Tidak akan menggulingkan diri sama sekali. Kalau tidak, coba kamu berikan contoh. Kau. Gua dong. Terima kasih banyak karena kamu telah menghilangkan racunku hari ini. Sama-sama, ini bukan apa-apa. Kamu dibesarkan di desa sejak kecil. Bagaimana pengobatanmu bisa menjadi sebagus ini? Biasa saja. Dulu waktu kecil, aku belajar sedikit dari dukun kampung, tabib desa. Selain mahir dalam pengobatan, apa lagi yang kamu kuasai? Selain mengendarai motor, melukis, dan Aku juga bisa menggoda kucing dan anjing. Nian, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Apa kamu merasa ayahmu akan menggangguku lagi? Mungkin saja. Tapi jangan takut, ada aku. Dia tidak akan berani menyakitimu. Kalau begitu, bisakah aku sepertimu, melawan ayahmu juga? Apa kamu akan marah? Tidak akan. Benar tidak akan. Bagaimana kalau aku melawannya terlalu keras? Di hatiku, kamu yang paling penting. Suami sebaik ini, mungkin mempertahankan pernikahan ini bukanlah hal buruk. Bos,
Kapan kamu akan kembali? Apa kamu sudah berbicara masalah perceraian dengan Bo Junlin? Tidak perlu dibahas dulu. Kenapa? Apa jangan-jangan bos besar punya rencana lain? Menurutku Bo Junlin. Sebagai suami, dia cukup baik. Hah? Bos besar, kamu baik. Baik saja. Kamu tidak mungkin benar-benar telah dibutakan oleh cinta, kan? Aku ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk memastikan ini. Apakah aku cocok dengannya? Selesai. Kamu sekarang dalam masalah besar. Kamu sudah jatuh cinta. Seriuslah. Awasi mereka secara terus-menerus, gerak-gerik Jiang Yaoyao dan mereka. Jika ada yang mencurigakan terjadi, segera laporkan padaku. Baik, bos besar. Ku dengar beberapa waktu lalu aku baru saja kembali ke rumah lama. Dan kau menjamu keluarga Jiang. Sudah bertemu Nian-Nian, kan? Sudah bertemu, tapi pernikahannya dengan Junlin. Aku tidak setuju. Pernikahan Junlin tidak butuh persetujuanmu. Hal yang memalukan yang kau lakukan saat itu. Dulu itu, kau berhutang pada ibu dan anak itu. Sekarang kau masih ingin merusak pernikahan mereka. Ayah, aku tahu ayah sudah tua dan merasa tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jadi ayah buru ingin punya cicit. Jika keluarga Bo menikahi menantu dari desa, apakah kita tidak perlu menjaga martabat keluarga kita lagi? Kau pantas bicara soal martabat denganku. Jika kau peduli pada martabat keluarga kita, kau tidak akan memelihara simpanan di luar dan punya anak haram. Ayah, aku hanya bertemu cinta sejati di luar. Apa salahku? Jing Heng begitu mampu, namun di hatimu, dia hanyalah anak yang tidak berharga, anak tidak sah itu. Apakah menurutmu ini sudah sangat adil? Tahu? Oh. Ayah, tolong. Tuan Besar. Cepat panggil ambulans. Ayah. Kondisi Tuan Besar Bo kritis. Perlu segera dilakukan operasi. Mohon Anda segera menandatangani persetujuan operasi. Dokter, ayah saya ini sudah sangat tua. Operasi ini berisiko besar ya. Saya rasa lebih baik kita hentikan pengobatannya saja. Mohon Anda pertimbangkan baik-baik. Tuan, dia adalah ayah kandung Anda. Saya mohon, tanda tangani surat persetujuan operasi itu. Tuan, dia tidak akan bertahan lama. Kau hanya seorang bawahan. Apa hakmu menceramahi saya? Jaga bicaramu baik-baik. Hal-hal ini sama sekali tidak boleh diketahui sampai diketahui oleh Bo Junlin. Mengerti? Ayah, saya khawatir tuan besar kita kali ini tidak akan tertolong. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Bo Junlin, lalu menguasai keluarga Bo sepenuhnya? Saya juga memang berniat seperti itu. Tuan muda tertua, kondisi Tuan Besar kritis. Tuan kedua Bo dan putranya tidak mau menandatangani surat persetujuan operasi itu. Mereka ingin membunuh kakek, merebut harta keluarga. Cepatlah datang ke rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Aku ikut denganmu. Aku sedikit mengerti ilmu medis. Aku bisa membantu. Ayo. Tanpa perintah dari Tuan Bo, tidak seorang pun diizinkan masuk ke kamar pasien. Aku ini adalah tuan muda tertua keluarga Bo, Bo Junlin. Aku datang mengunjungi kakek. Kalian tidak berhak menghalangi. Kalau begitu, aku akan minta izin dulu pada Tuan Bo. Tuan Bo, ada orang bernama Bo Junlin di sini, ingin masuk ke kamar pasien. Anda mengenalnya? Aku tidak kenal. Orang ini pasti ingin masuk dan mencelakai kakek. Jangan biarkan mereka masuk. Tuan Bo bilang, kalian tidak boleh masuk, pergi sana. Menurutku, orang yang seharusnya pergi adalah kau. Beraninya kau menghalangi lagi. Ini bukan lagi akhir dari masalahnya. Tuan Bo, mereka menerobos masuk. Kakek Bo berada di ambang kematian, harus segera diobati. Baik,
Saya yakin dengan kehadiranmu, kakek pasti akan baik-baik saja. Anak durhaka. Beraninya membawa wanita tak berguna ini untuk mencelakai kakekmu. Kau pantas menyentuhnya juga. Sungguh gila. Berani melawan ayah hanya demi orang udik ini. Kurasa kau hanya ingin kakek meninggal untuk merebut harta keluarga. Menurutku, yang ingin mencelakai kakek Bo dan merebut kekuasaan, seharusnya kalian kan? Kau. Bahkan masih menyalahkan orang lain. Jika sesuatu terjadi pada kakek, aku tidak akan pernah membiarkan kalian lolos. Siapa yang berani menghalangi? Nian, tolong selamatkan kakek. Jangan pernah berpikir untuk tetap berada di grup Bo. Kau benar berpikir Jiang Nian, wanita tak berguna ini bisa menyelamatkan orang. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi pengobatan dasar. Yang kalian sebut sebagai penyelamatan hanya akan memperburuk kondisi ayahku. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, kalian adalah pembunuhnya. Saya sungguh percaya pada Nian. Semua konsekuensinya akan saya tanggung. Panggil orang. Tangkap penipu ini yang tidak memiliki izin praktik dan sedang berpura-pura di sini. Tangkap dia. Dr. Su, kami adalah cucu dari Tuan Besar Bo dan cucu menantu. Oh, begitu. Saya minta maaf Tuan Nyonya. Tidak apa-apa. Yang paling mendesak sekarang adalah menyelamatkan kakek Bo. Benar benar tidak tahu diri ya. Dengan kemampuan medismu yang pasan itu, kau masih saja berpikir untuk menyelamatkan orang, seorang yang tidak terkenal. Jika kau benar memiliki kemampuan itu, pasti sudah terkenal. Penyakit Tuan Besar Bo sudah sangat parah. Bisa dibilang sudah tidak tertolong lagi. Selama kakek bisa kita selamatkan, uang berapapun bukan masalah. Kami hanya bisa berusaha meredakan penderitaannya. Kecuali Wu Shuang, Dr. Suci, ada di sini. Dia mungkin bisa melakukan pengobatan. Tapi Wu Shuang, Dr. Suci ini tidak diketahui keberadaannya. Kami tidak memiliki petunjuk. Bahkan dokter pun bilang sudah tidak tertolong lagi. Apalagi yang perlu diperdebatkan. Kurasa mari kita siapkan saja pemakaman. Aku tidak akan pernah menyerah. Siapa bilang kakek Bo tidak bisa diselamatkan? Selama aku, Wu Shuang, Dr. Suci, yang bertindak, Raja Neraka pun harus menyingkir. Selama Wu Shuang turun tangan, bahkan Dewa Kematian pun harus minggir. Itu hanya barang tiruan. Jadi jangan menipu orang dengan membawanya keluar. Menurutku, akan lebih baik jika kita menggunakan kesempatan ini untuk membagi harta ini. Betul. Kakek pasti akan baik saja. Jika ada di antara kalian yang berani berbuat curang dan menunda pengobatan, jangan salahkan aku jika aku mengurus urusan keluarga ini. Kalian memang tidak becus ya? Karena kalian semua tidak mampu berbuat apa-apa, maka jangan menghalangi usahaku untuk menyembuhkan. Junlin, percayalah padaku. Nyonya muda, Anda benar-benar tabib suci Wu Shuang? Saya seorang dokter. Saya harus bertanggung jawab atas pasien. Asli dan otentik. Aku tidak akan bercanda dengan nyawa kakek Bo. Sebelumnya, kamu hanya beruntung. Apa kamu benar berpikir bisa mengubah takdir? Kamu tabib suci Wu Shuang? Kamu bahkan tidak bercermin lihat dirimu. Apa pantas? Dalam kondisi kakek Bo seperti ini, bagaimana mungkin kita membiarkan penipu ini mengobati? Aku telah mengundang tabib suci Wu Shuang yang asli. Saya sudah tahu kondisi penyakit Tuan Besar Bo. Keahlian medis saya sungguh sebanding dengan dewa dan bisa menyelamatkannya dari bahaya. Kamu, dukun palsu ini berani menipu di depan saya. Saya tidak tahu berapa banyak darah pasien yang sudah kamu hisap. Menipu uang dengan cara seperti ini hanya akan membunuh lebih banyak pasien. Mengingat kalian berdua mengklaim diri sebagai tabib suci yang tak tertandingi, lalu siapa yang bisa menunjukkan teknik detoksifikasi ajaib yang luar biasa itu? Itu hal yang sepele. Telah diketahui sejak dahulu kala pengobatan dan racun selalu berdekatan. Apakah kamu berani bertanding dalam adu ilmu denganku dalam detoksifikasi? Kamu yakin bisa menghilangkan racun dariku? Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Racun ini disebut api berkobar dan bisa mematikan dalam beberapa menit. Jika kamu berani, kita bertukar racun siapa yang akan lebih dahulu mendetoksifikasi dia yang jadi pemenangnya. Baik, asalkan kamu tidak menyesal. Saya adalah tabib suci yang benar-benar tak tertandingi, tidak pernah gagal. Kamu, gadis ingusan, jika sekarang kamu takut, berlututlah dan mohon ampun kepadaku. Masih belum terlambat. Racun ini bernama bayangan gelap, yang dapat dengan cepat memengaruhi sistem saraf manusia. Karena kamu yang memprovokasi, maka saya juga tidak takut untuk bersaing denganmu. Bagus, kita akan bertanding
Siapa yang berhasil menyelesaikan detoksifikasi dalam 3 menit penuh, siapa yang lebih dulu mendetoksifikasi, dialah pemenangnya. Nian, ini terlalu berisiko. Tidak apa-apa, hanya persaingan biasa saja. Racun ini diracik secara khusus. Efeknya sangat cepat. Gadis ini pasti tidak akan bisa menawarnya. Tunggu saja dan mohon ampun, dukun sialan. Tidak mungkin. Mengapa secepat ini? Racun macam apa ini? Apa yang terjadi padaku? Ada apa denganku? Sekuat apapun racunnya, tidak akan mengalahkanku. Dalam waktu 3 menit, pasti bisa kusembuhkan. Tidak kusangka, kau cukup hebat. Namun, tetap saja aku yang menang. Aku kalah. Cepat, cepat berikan aku penawarnya. Aku sama sekali bukan Wushuang, Dokter Suci. Aku hanya penipu, mencari sedikit uang. Tenang saja, racun ini tidak akan membunuhmu. Hanya akan membuatmu kesakitan selama 49 hari saja. Aku sarankan padamu, lebih baik kau menyerahkan diri. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, baik. Aku akan segera menyerahkan diri. Jiang Nian. Jika kau berhasil menyembuhkannya, itu masih bisa diterima. Namun jika hal itu memengaruhi proses pengobatan, jangan salahkan aku jika aku sampai menuntut tanggung jawab darimu. Junlin adalah suamiku. Aku pasti akan melindungi Tuan Besar Bo sepenuhnya. Meskipun Dewa Kematian ingin dia mati dalam 3 jam, aku berani membuatnya hidup di jam yang kelima. Justru kau, jika tidak mengerti, lebih baik janganlah bicara sembarangan. Hati lidahmu terkilir. Kau hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengambil hati dan menyenangkan Junlin kan? Berbicara dengan begitu lancang. Ya, siapa yang tak mengetahui niat tersembunyi yang kau miliki? Apa kau benar berencana demi wanita liar ini memperlakukan nyawa kakek seperti lelucon? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Besar Bo, tentu saja aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Namun, jika itu terjadi karena penundaan kalian dan menghambat pengobatan, semua tanggung jawab ada pada kalian. Jika kakek mengalami hal buruk, aku akan secara pribadi menyelesaikan. Siapa yang menghalangi pengobatan? Jarum akupunktur ini ternyata bisa dengan cepat meredakan tekanan jantung Tuan Besar Bo. Ini benar luar biasa. Kakek. Kakek Bu baru saja sadar. Itu sebabnya gejala ini muncul. Jiang Nian, kau yang membuat kondisi kakek makin parah dan sembarangan menusuk jarum. Tuan Besar sampai muntah darah begini. Ini jelas menunjukkan keahlian medismu tidak mumpuni.
malah memperburuk kondisinya. Kakak, aku sudah tahu. Kau hanyalah penipu yang berpura-pura menjadi tabib ulung. Tak kusangka kau bahkan menjadikan penyakit kakek Bo sebagai bahan percobaan, membuatnya hampir meninggal. Dasar tidak tahu malu, berani memfitnah sembarangan. Kakek Bo menjadi seperti ini karena racun. Enak saja bicaramu. Jelas kau tidak becus, malah memaksakan diri. Sekarang lihatlah hasilnya, membuat kondisi Tuan Besar makin parah. Jiang Nian, kau harus bertanggung jawab penuh. Kakak, sebaiknya kau mengaku saja dengan jujur. Kau sama sekali tidak tahu pengobatan, hanya mengandalkan kasih sayang dari Junlin dan berbuat seenaknya. Ya, Nian telah menyelamatkanku. Kakek, Anda sudah bangun. Nian, lah dialah yang menyelamatkan saya. Kakek, apa yang Anda katakan? Jelas dia. Nian, lah keahlian medisnya hebat, dia yang menyelamatkan saya. Tuan Besar Bu, dia benar sadar. Junlin. Hanya kebetulan belaka. Hanyalah keberuntungan biasa. Mungkin ini hanya kesadaran sesaat. Siapa yang akan tahu berapa lama dia bisa bertahan? Kondisi Tuan Besar Bo baru stabil sementara. Jika ingin pulih sepenuhnya, masih butuh waktu 1 bulan. Keberuntungan belaka. Saya rasa kalian tidak ingin kakek Bo sadar, kan? Hei kau, apa maksudmu dengan itu? Apa maksud Nian? Di dalam hatimu sendiri, belum jelas? Saya mau tanya padamu, surat persetujuan operasi kakek, kenapa kamu terlambat menandatanganinya? Hei, ayah juga demi mempertimbangkan kondisi tubuh kakek. Kau tidak bisa terus-menerus mengungkit hal itu. Hal kecil ini kan? Bo Jingheng, kamu juga cucu keluarga Bo. Nyawa kakek bukan untuk dijadikan alat tawar-menawar. Apa kalian masih punya hati nurani? Kalian hanya demi memperebutkan warisan, namun tidak memedulikan sama sekali kesehatan kakek Bo. Junlin memaki kalian, benar adanya. Kalian semua hanyalah sekelompok besar, sampah tak punya hati. Kau. Nian, kalau bukan karenamu, nyawaku yang tua ini akan berakhir di sini hari ini. Kakek Bo, Anda terlalu berlebihan. Tidak kusangka kau adalah Wu Shuang, Dr. Suci. Beberapa waktu lalu yang disebutkan Junlin, Guru Jiyun, itu juga dirimu ya? Ya. Bagus sekali. Junlin kita bisa menikahimu. Itu adalah berkah baginya, bahkan jika aku mati. Aku sudah bisa beristirahat dengan tenang. Ayah, bagaimana bisa ayah mengucapkan kata sial seperti itu? Kalian berdua, anak dan ayah, hanya berharap aku cepat mati. Agar kalian bisa membagi properti keluarga Bo, kan? Kakek, kami tidak bermaksud begitu. Ayah, kami selalu mengkhawatirkan kesehatan ayah. Bagaimana mungkin kami punya pikiran seperti itu? Kakek bisa selamat hari ini, semuanya berkat keterampilan luar biasa Nian. Sedangkan kalian, selain mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan, ingin memisahkan aset, kontribusi apalagi yang kalian miliki. Bo Junlin, caramu bicara seperti itu. Jelas-jelas mengadu domba aku dan kakek mengenai hubungan kami. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Ya, mulai hari ini kalian berdua tidak diizinkan menginjakkan kaki di keluarga Bo selangkah pun. Pergi sana, keluar. Kakek, bagaimana kakek bisa mengusirku dan ayah? Kakek Bo, jika Anda begini akan membuat Paman Bo dan Jingheng sakit hati. Ini adalah aturan keluarga Bo. Orang yang tidak tahu diri, sama sekali tidak pantas tinggal di sini. Baik, ayah, aku pergi. Semoga saja cucu kesayanganmu dan menantu kesayanganmu itu bisa merawatmu sampai akhir hayat. Ayolah. Ayah, tunggu kami. Kakek Bo, meskipun kondisimu sementara ini sudah stabil, pengobatan tradisional Tiongkok butuh waktu lama tunjukkan hasil dan masih perlu waktu 1 bulan. Kali ini saya merepotkanmu. Jika saya bisa hidup beberapa tahun lagi, mungkin saya masih bisa melihat kelahiran anak kalian. Dan melihat mereka tumbuh besar dari hari ke hari. Kakek, jangan khawatir, selama saya ada, kakek pasti akan berumur panjang. Bagus. Nanti saya juga ingin bermain bersama cicit saya. Nyonya muda, tabib ilahi. Saya mohon, terimalah saya sebagai muridmu. Nian tidak terima murid. Apakah pria ini sedang cemburu? Agak menggemaskan.
Saya baru saja melihat teknik akupunktur Nyonya Muda, sangat mengalir mulus, sungguh. Saya merasa sangat tidak sebanding. Maaf, saya belum punya rencana untuk menerima murid. Kalau begitu, saat Anda mengobati Tuan Besar Bo lain kali, biarkan saya membantu Anda. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak Dr. Su. Tidak merepotkan sama sekali. Kalian melakukan perjalanan jauh, pasti sangat lelah. Malam ini, Anda harus kembali ke keluarga Bo. Kakek akan adakan pesta selamat datang untuk kalian. Baik, Kakek Bo. Silakan makan. Terima kasih, Kek. Ini, Nian, kamu sudah bekerja keras mengobati kakek dengan akupunktur. Minumlah sup ini untuk memulihkan kembali tubuhmu. Kakek, aku juga akan mengambilkan satu mangkuk untuk kakek. Aku tidak usah. Kalian saja yang menghabiskannya. Bagaimana rasanya? Aku membuatnya sendiri untukmu. Merebusnya selama beberapa jam loh. Pantas saja rasanya sangat unik. Wah, sup ini benar-benar enak. Benarkah? Ini pertama kalinya aku memasak untukmu. Kalau enak, minumlah yang banyak. Masih banyak yang tersisa di dalam panci. Coba kamu cicipi sedikit juga. Baik. Aku pasti akan membuatnya lagi untukmu di lain waktu. Kakek. Junlin, ada urusan penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku sudah tua. Aku sedang memikirkan tentang kita. Beban grup Bo yang besar ini sudah saatnya diserahkan kepadamu untuk dikelola. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga jerih payah kakek dengan baik. Untuk kali ini, waktu kita memang agak terburu-buru. Kamu pakai dulu piyama milikku ya. Aku mau mandi dulu. Hampir saja, aku hampir tergoda lagi. Sudah selesai mandi. Ya. Kamu malu? Mana mungkin. Nian, jangan menggangguku. Badanmu masih berbau sabun mandi. Kamu sedang mencari masalah. Tidak baik. Ini benar keterlaluan. Bagaimana ini? Tenang saja, tanpa persetujuanmu, aku tidak akan menyentuhmu. Selama di Kyoto ini, kamu akan tidur di sebelah kiri dan aku di sebelah kanan. Bos, para parasit di grup Yuehua. Sudah aku berantas semua. Bagus. Ngomong-ngomong bos, Anda menerima undangan ke kompetisi desain internasional di email pribadi Anda. Apakah Anda akan mewakili grup Yuehua untuk berpartisipasi? Aku akan pergi. Ini bukan hanya demi grup Yuehua, tetapi juga untuk meletakkan dasar kerja sama kita berikutnya dengan grup Bo. Kerja sama selanjutnya. Aku akan mengumumkannya di lokasi kemenangan. Rencana kerja sama grup Yuehua dan grup Bo. Memaksimalkan efek opini publik. Bos, benar-benar bijak. Dengan begini, harga saham grup Yuehua pasti akan melonjak. Karena kita harus menang. Kita harus menang dengan gemilang. Kudengar Jiang Yanyan juga bersiap mewakili Yuehua untuk ikut serta dalam kompetisi desain. Anak durhaka ini penuh tipu muslihat. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kompetisi ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bangkit. Kita berdua harus bekerja sama sepenuhnya, mendukung Yao Yao. Aku yakin bisa memenangkan kejuaraan. Bagus.
Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membuka jalan bagi Yao Yao. Memastikan semuanya berjalan sempurna. Yao Yao, fokuslah sepenuhnya pada persiapan kompetisi. Aku dan ibumu akan mengatur segalanya di belakangmu. Kedua keluarga harus bekerja sama dengan kuat, pasti bisa bangkit kembali. Jiang Nian, aku harus benar-benar injakmu di bawah kakiku. Maafkan saya. Saya akan ganti biaya dry cleaningnya. Sudahlah, pergilah. Pertandingan akan segera dimulai, tiada waktu untuk ganti baju. Halo Junlin, nanti saat kau datang, tolong bawakan satu set pakaian untuk saya. Anda tidak boleh masuk. Mengapa? Pakaian Anda penuh noda. Jika kami membiarkan Anda masuk, itu pasti akan merusak citra kompetisi ini. Berani sekali datang berkompetisi dengan penampilan begini, sungguh jorok sekali. Benar tidak tahu diri. Betul. Aduh, kakak, kenapa penampilanmu berantakan sekali ini? Ini sangat tidak menghormati kompetisi, ya. Dengan penampilan seperti ini, ingin mewakili grup Yohehua untuk berkompetisi. Sungguh tak tahu malu. Jika orang seperti ini bisa masuk, lalu apa gunanya bicara tentang standar kompetisi? Cepat pergi. Saya punya kualifikasi resmi untuk mendaftar dan ikut. Mengapa kalian melarang saya masuk? Lihatlah penampilanmu yang kacau balau ini, juri mana yang mau melihatmu dengan sungguh-sungguh. Lebih baik cepat angkat kaki saja. Aku akan lihat siapa yang berani menghalanginya. Aku ingin tahu siapa yang berani menghalanginya. Maaf, ada sedikit urusan di jalan yang membuatku terlambat. Nyonya muda, ini adalah pakaian yang telah Direktur Bo siapkan untuk Anda. Junlin, terima kasih. Istriku adalah peserta dari grup Yuehua. Dia ikut serta secara resmi. Jika ada yang berani menghalangi lagi, atau banyak bicara, tanggung sendiri akibatnya. Direktur Bo, maafkan saya tidak tahu tempat saya. Mohon maafkan saya. Bukan padaku kau harus meminta maaf. Nyonya Bo, maafkan saya tahu saya salah. Tidak peduli siapa orangnya, kau tidak boleh menilai orang dengan sebelah mata. Saya pastikan tidak akan mengulanginya lagi. Kakak Junlin, kau terlalu melindungi si Udik ini, bukan? Seorang buta huruf yang tidak bersekolah beberapa tahun pun ingin ikut kompetisi. Sungguh menggelikan. Nian mengandalkan kemampuannya. Tidak seperti kalian yang hanya bisa banyak bicara. Aku akan lihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Kekayaan keluarga Bo. Dia yang menghancurkannya. Berhentilah berpura-pura. Kalian sudah bukan anggota keluarga Bo lagi. Jiang Nian, saat kau dihina nanti, jangan sampai kau menangis. Aku harap saat itu kau masih bisa tertawa. Waktu kompetisi sudah hampir tiba, jangan biarkan orang yang tidak penting menunda urusan yang serius. Ayo pergi. Hadiah emas pasti akan jadi milikku. Aku akan membuat kakak Junlin tahu betapa salahnya keputusannya menikahimu. Selanjutnya, mari kita saksikan karya kreatif para desainer dari seluruh negeri. Desainer Tionghoa, Amerika, Elina Lee, tampil pertama. Karyanya, di masa depan, nuansa futuristik dingin terpancar jelas. Menyusul setelahnya adalah seniman Afrika, Kamaraidum. Karya yang diikut sertakannya, lagu Roh Leluhur. Memiliki kekayaan budaya dan daya hidup yang mendalam. Kakak, aku pasti bisa mengalahkanmu. Latar belakang dan sumber dayaku lebih baik darimu, lebih baik kamu segera mengundurkan diri saja. Kompetisi ini mengandalkan karya, bukan omong kosong. Nilai penilaiannya belum keluar, siapa yang akan kalah dan siapa yang menang. Masih belum pasti. Kalau begitu, mari kita lihat hasilnya saja nanti. Semoga kamu tidak akan mempermalukan dirimu sendiri. Direktur Bo yang terhormat, ada telepon penting. Aku akan menerima panggilan telepon sebentar. Sepertinya Junlin ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Terima kasih atas penampilan yang luar biasa dari para kontestan. Kini hanya tersisa 2 karya penutup. Masing adalah nomor urut 07. Cahaya mengalir tak berujung yang mewah. Cahaya mengalir tak berujung yang dikenakan oleh Jiang Yao sangat mewah.
Nomor urut 12, Chuguang. Chuguang milik Jiang Nianian ini terlihat anggun sekaligus penuh semangat. Mohon hadirin tetap tenang. Meskipun kita mengalami masalah sistem, kami menjamin bahwa kami akan memastikan keadilan dalam kompetisi ini. Kami yakin Anda sekalian juga sudah memiliki penilaian tersendiri. Jiang Yaoyao ini adalah pemenang medali emas tahun lalu. Kurasa kali ini pasti dia lagi. Memberikannya kepada dia adalah yang paling aman saat ini. Jiang Nianian itu hanyalah seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Selamat kepada Nona Jiang Yaoyao, dengan cahaya mengalir tak berujung yang gemerlap, kembali meraih medali emas. Tunggu. Mengapa hasilnya diumumkan tanpa menunggu sistem pulih? Medali emas membutuhkan kemampuan komprehensif dan pengakuan dari industri, bukan seperti yang bisa diidam-idamkan oleh orang kampung yang lugu sepertimu, seorang anonim yang tidak bermutu. Kompetisi dinilai berdasarkan karya, bukan berdasarkan kekuatan atau pengaruh. Saya hanya ingin hasil yang adil dan tidak memihak. Beranikah Anda semua membiarkan para juri melakukan penilaian secara terbuka di tempat ini? Hasil kompetisi ini telah ditetapkan. Jika kamu terus membuat keributan yang tidak perlu, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Saya hanya ingin hasil yang adil. Jika tidak berpendidikan, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat pergi sana. Apa kamu benar berpikir hanya dengan mendekati Bo Junlin yang berpengaruh itu, kamu bisa menjadi sukses dan memasuki masyarakat kelas atas? Saya tidak bergantung pada siapapun sama sekali. Karya saya adalah kemampuan terbaik saya. Dia mengganggu ketertiban di sini, cepat usir dia keluar dari ruangan ini. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh wanitaku? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh wanitaku? Penghargaan yang diberikan dengan sembarangan. Bukankah prinsip lomba desain adalah mengutamakan penilaian yang adil? Apakah itu hanya pajangan? Direktur Bo, ini sistemnya bermasalah. Kami benar tidak bisa mencari datanya. Lagi pula, Nona Jiang Yaoyao telah memenangkan penghargaan emas kompetisi ini selama beberapa tahun berturut-turut. Seharusnya kali ini juga. Kau pergilah ke belakang panggung dan periksa, ada apa sebenarnya? Baiklah, Direktur Bo. Junlin, apakah perlu seribet ini? Beberapa orang ya, kalau sudah kalah jangan tidak terima. Jiang Nianian ini benar tidak tahu diri. Kalau kalah seharusnya bersikap elegan, malah membuat keributan besar. Karya Nona Jiang Yaoyao sudah dipuji berkali-kali oleh pakar industri. Benar. Bahkan pernah masuk wawancara. Apa aku tidak pantas mendapatkan hasil yang adil dan jujur? Beberapa orang benar-benar keras kepala sekali. Meskipun Junlin memanjakanmu, itu bukan alasan bagimu untuk terus membuat onar di sini. Harap semuanya tenang. Setelah sistem penghitungan suara kembali normal, kami pasti akan memeriksa datanya. Direktur Bo, sudah pulih. Kenapa bisa begini? Kenapa datanya hilang? Ada beberapa orang ya, mereka bicara lantang ingin mencari keadilan, tapi di sistem ini namanya sama sekali tidak bisa ditemukan. Saya khawatir, entah kualifikasi lombanya bermasalah, atau mungkin saat lomba, dia melakukan pelanggaran. Sepertinya, kamu tak cuma kalah kemampuan, tetapi juga mahir melakukan trik curang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jiang Yaoyao, hasil nilaimu belum diumumkan. Cek hasil nilai Jiang Yaoyao. Kak Junlin, hasilnya sudah keluar. Kamu tidak perlu membela perempuan murahan ini. Hanya karena diranjang dia pandai menyenangkanmu ya. Jika mulutmu tidak berguna, berikan saja pada ikan. Setiap hari hanya bicara tak jelas, seperti ibu cerewet. Perlu aku kasih tahu, berapa mangkuk nasi yang aku makan sehari? Kau. Semuanya, cepat lihat, hasilnya sudah keluar. Ada apa dengan peringkat ke-88? Bukankah ini peringkat terakhir? Peringkat terakhir? Kenapa bisa menjadi pemenang medali emas? Ada apa ini sebenarnya? Ini pasti kesalahan sistem. Kenapa tadi, saat orang lain melakukan kesalahan operasi, kamu terlihat begitu senang? Sekarang giliranmu, itu jadi masalah sistem. Karya saya, mana mungkin jadi peringkat terakhir? Jiang Nianian, ini pasti jebakan yang sudah kamu rancang. Sengaja ingin menjatuhkanku. Aku tidak sama dengan orang sepertimu yang meraih posisi. Dengan cara curang. Jangan di sini berpura-pura dan memfitnahku. Hanya dengan berulah dan merengek, kamu tidak akan bisa memenangkan hadiah utama. Jiang Nianian, apa kamu tidak bosan membuat keributan ini? Keadilan dan transparansi adalah batas minimum dalam kompetisi ini. Kamu sendiri bodoh, itu sudah cukup. Beraninya kamu masih saja memasukkan data dan menyeret Yaoyao.
Dia bahkan tidak pantas aku pikirkan. Kamu bohong. Pasti kamu yang bermain kotor di belakangku. Cukup, Jiang Nianian sama sekali tidak perlu melakukan kecurangan. Begitu aku menemukan bahwa ada yang memalsukan data, dia harus menanggung akibatnya. Si Udik ini benar pandai sekali membuat masalah. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkinkah kompetisi ini benar? Benar ada kecurangan? Apa ada yang tahu rahasia di baliknya? Cari tahu dengan jelas. Baik, Direktur Bo. Hadirin sekalian, sebagai ketua Dewan Juri, saya merasa perlu menanggapi keraguan dari Anda semua. Proses penjurian kompetisi ini benar adil dan transparan. Setelah memperbarui program total suara, kami menemukan beberapa masalah. Apakah benar? Benar ada sesuatu yang terungkap? Benarkah ada orang yang menang karena menjiplak? Ini berita besar. Benar sekali. Karya yang diserahkan oleh Jiang Yaoyao memiliki masalah penjiplakan yang serius. Berdasarkan peraturan kompetisi, kami membatalkan kelayakan partisipasinya. Tidak, saya tidak menjiplak. Anda pasti menerima suap dari Jiang Nianian dan sengaja menjebak saya. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Jangan gunakan taktik yang biasa kau lakukan untuk memfitnah saya. Apakah kau pikir semua orang bodoh? Jiang Nianian, harap perhatikan kata Anda. Ketua, hasil penjurian seperti ini akan membuat semua orang meragukan keadilan kompetisi. Bagaimana sebenarnya fakta ini? Tolong jelaskan dengan baik dan jelas. Kami telah meninjau banyak bukti yang cukup membuktikan fakta penjiplakan Jiang Yaoyao. Jika ada keberatan, Anda dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum. Saya tidak terima. Dia hanyalah orang udik kampung yang tidak punya kualitas, bahkan tidak banyak mengenyam pendidikan. Saat itu saya sedang memenangkan penghargaan di luar negeri, dia masih sibuk memelihara ayam dan memberi makan babi di desa. Sayangnya, penghargaan yang kau peroleh di luar negeri itu hanyalah kesombongan palsu yang kau buat. Siapa yang bisa membuktikan semua ini untukmu? Saya bisa. Itu adalah Hua Guo, talenta top Yu Yulan. Kabarnya, dia tidak hanya menguasai banyak bahasa, tetapi juga memiliki ratusan keterampilan, ya. Semua orang di kalangan ini tahu betapa hebatnya dia. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengannya hari ini. Guru, Anda sudah kembali dari perjalanan? Kalau aku tidak kembali, bagaimana aku bisa mendukungmu? Kalian menggunakan trik kotor dan berkali-kali menyakiti muridku. Hari ini, aku pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu pikir dengan menggunakan cara keji itu, kamu bisa menghentikan muridku untuk memenangkan penghargaan patung emas ini? Muridku pantas mendapatkannya. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Ingat, pencapaian ini juga kamu raih dengan kerja keras. Kamu harus tetap rendah hati dan tidak cepat puas. Murid mengerti. Aku benar tidak menyangka. Di belakangnya ada Yu Yulan. Gadis liar ini benar-benar tidak sederhana ya. Dia membuat kita berputar-putar. Jika kalian berani melakukan trik kotor lagi, aku tidak akan sungkan-sungkan. Meskipun si Udik ini adalah muridmu, lalu kenapa? Bukankah dia tetap orang yang tidak berguna, sama sekali tidak memiliki keahlian apapun? Jika dia tidak berguna, lalu kamu ini siapa? Murid kesayanganku ini bukan hanya tabib tak tertandingi, tetapi juga pelukis Ji Yun. Dan juga maestro musik terkenal di dunia saat ini, Aileen. Kalian mengabaikan identitasnya. Seharusnya kalian mempertimbangkan apakah kalian mampu berurusan dengan orang di belakangnya. Misalnya aku. Seorang udik dari desa. Dia sungguh pintar mengarang cerita. Kalau bukan karena mendekati Junlin. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berdiri di sini? Kualifikasi yang selalu kamu gemborkan itu hanyalah hak palsu yang kamu peroleh dengan intrik dan tipu daya. Sekarang permainannya sudah berakhir. Kalau ada yang tidak percaya, biarkan fakta yang berbicara. Ternyata kekuatannya begitu dahsyat. Dibandingkan dengannya, kita benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Itu hanya identitas yang buat saja. Tuan muda kedua Bo, jika ragu, Anda bisa memeriksanya sendiri. Tetapi sebelum itu, silakan pertimbangkan diri Anda, apakah Anda memiliki kemampuan untuk berani menyinggung kami. Jiang Nianian. Bahkan, jika semua identitasmu ini benar, lalu kenapa? Itu hanya ketenaran yang kosong saja. Ketenaran yang kosong ini, kau benar-benar keras kepala. Bos, pesan telah dikonfirmasi. Mereka bersekongkol satu sama lain dan membocorkan rahasia grup Yue Hua.
Kalian demi keuntungan mengabaikan kerja keras mama dan kepentingan perusahaan. Apa hakmu memfitnah kami seperti itu? Apa kau benar? Benar berpikir ini bisa menghancurkan kami? Hari ini aku akan mengungkap wajah asli kalian semua. Dokumen ini berisi semua bukti dan catatan transaksi sama sekali tidak dapat dibantah. Ini sudah menyangkut tanggung jawab hukum. Bos, bukti. Bukti ini sudah diserahkan kepada polisi. Jiang Nian, hari ini kau juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Jiang Nian, hari ini kau juga jangan harap bisa lolos begitu saja. Jiang Yaoyao, kelihatannya kau sudah gila. Gila? Kau berani mengatakan aku gila? Jiang Nian, kalau bukan karenamu, aku tidak akan hancur dan kehilangan segalanya. Kalian semua pantas mati, pantas mati. Jiang Yaoyao, jangan menyalahkan orang lain atas semua kegagalanmu. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Berani menyinggung muridku, akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya disiksa. Kalian, beraninya kalian. Obat apa ini? Aku mau kalian semua ikut mati. Semua yang terlibat silakan ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Nian. Belakangan ini dia selalu sehat. Apa yang terjadi? Nian, dia hamil. Hamil? Nian, hamil? Aku akan menjadi ayah. Ya, melihat denyut nadinya, dia sudah hamil selama beberapa hari. Anak ini, mungkin dia hamil, namun dia sendiri tidak menyadarinya. Aku ternyata hamil. Ya, Nian, kita punya anak. Aku memang terlalu sibuk belakangan ini, sampai tidak memperhatikan kondisi tubuhku. Nian, mulai sekarang, aku akan merawatmu dan anak kita dengan baik. Bayinya menendangku. Menurutmu anak kita akan lebih mirip siapa? Sini. Anak itu belum lahir sekarang, mana aku tahu. Nian, kita telah melalui banyak hal bersama. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan sejati adalah bersamamu. Memiliki keluarga yang utuh. Junlin, terima kasih telah selalu menemaniku.